Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Mina Glewong Farm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Kali ini saya akan menceritakan atau berbagi pengalaman, mungkin bisa menjadi inspirasi buat Anda, yaitu cara budidaya lele yang cocok untuk orang yang sibuk. Seperti saya ini termasuk bisa dibilang orang yang sibuk juga ya, karena kerjaan saya tidak hanya di kolam guys, tapi banyak juga kegiatan saya yang lain. Saya juga punya pekerjaan lain. Saya bekerja di kantor dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Dan kenapa saya masih bisa berbudidaya lele, bahkan berbudidaya ikan yang lain? Sedangkan kolam saya ada sekitar berapa ini? Ada 17 petak. Dan di belakang tembok sana juga masih ada 3 petak ya. Sana samping sana juga masih ada kolam. Tapi saya tidak membutuhkan tenaga tambahan atau tidak membutuhkan bantuan teman atau karyawan ya. Cukup tenaga saya sendiri. Yaitu karena memang cara budidaya lele saya ini sangat simple guys, tidak ribet. Cuma ngasih makan aja, setelah itu tinggal pergi ya. Untuk pengontrolan airnya juga jarang dilakukan. Penggantian air biasanya antara 1 bulan. Itu kalau cuacanya cerah. Kalau cuacanya mendung biasanya 2 minggu 3 minggu saya ganti airnya. Itu seperti apa caranya akan saya jelaskan di video ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa kasih subscribe-nya, like, bunyikan juga loncengnya biar nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya. Karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif lainnya yang akan kita sampaikan. Atas dukungannya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, langsung saja saya jelaskan gimana cara budidaya lele saya ini guys. Jadi saya itu punya jam terbang di kolam cuma pagi antara jam 6 sampai jam setengah 7, cuma 30 menit ya. Itu cuma untuk waktu ngasih makan saja. Selepas subuh saya harus gendong adik bayi. Anak saya yang nomor 2 itu masih bayi guys, masih kecil ya. Jadi selepas subuh itu saya gendong adik bayi, sementara istri saya memasak di dapur guys. Setelah masaknya selesai, saya mandikan kedua anak saya. Setelah itu baru saya pergi ke kolam untuk ngasih makan ikan. Cuma sekitar 30 menit. Setelah itu saya persiapan untuk berangkat ke kantor sampai jam 4. Setelah itu sorenya seperti itu lagi guys, sekitar 30 menit saja waktu saya di kolam. Jadi memang tidak butuh waktu banyak ya. Untuk pengontrolan airnya seperti ini saya lakukan biasanya setiap minggu. Cuman untuk penggantian airnya biasanya 3 minggu sekali, 1 bulan sekali. Kalau cuaca agak mendung biasanya 2 minggu, antara 3 minggu saya ganti air. Nah ini kita buang sedikit. Setelah ini jernih kita isi air lagi sedikit guys.
Ini saya lakukan 3 minggu sekali. Jadi itu tidak ganti air total ya, cuman sebagian saja, sekitar 2/3-nya. Lalu seperti apa cara budidaya lele saya ini? Yaitu Anda syaratnya harus punya lahan untuk kolam minimal 4x2 untuk budidaya lele 1000 ekor. Karena saya menggunakan pada tebar antara 100 sampai 150. Jadi antara 100 sampai 150 ekor ikan per meter kubik air. Dan lahan itu pun harus terkena panas dari pagi sampai sore seperti ini ya, biar nanti airnya awet, karena sinar matahari ini juga membantu penguraian air. Contohnya saja, kolam saya ini tadi ukuran 4x3, saya isi 1500 ekor ikan. Jadi pada tebarnya 125 ekor ya. Sedangkan yang di bawah ini 4x2, saya isi ikan 1000 ekor. Sama, pada tebarnya juga sekitar 125 itu guys. Yang ini nanti ini masih lumayan padat, nanti kita tebar di sini karena sebentar lagi ini panen. Nah, setelah kolam 4x2 dengan lahan yang panas full, kita tebar bibit dengan pada tebar antara 100 sampai 150. Karena jika terlalu padat nanti airnya akan rusak guys. Jadi tebarnya jangan terlalu padat. Setelah itu perawatan dilakukan secara berkala. Perawatan airnya seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk perawatan ikan lelenya itu tidak ribet, tinggal kita kasih makan aja. Kalau kita tebar bibit di ukuran 57 ke atas. Tapi kalau kita tebar bibitnya ukuran 35 seperti saya kemarin, itu kita membutuhkan antara 1 sampai 2 kali proses sortir, tergantung juga kondisi bibitnya. Kadang ada bibit yang pertumbuhannya itu seragam, kadang ada yang tidak seragam, jadi sortirnya juga tidak tentu, kondisional saja. Untuk 1000 ekor ikan menghabiskan 3 sak pakan. Pakannya saya menggunakan merek 781 atau merek LP. Mohon maaf, ini bukan promosi, tapi ini saya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya ya. Karena masih banyak pembudidaya lele yang ingin belajar tapi tersesat di jalan guys, karena informasi yang didapat kurang jelas. Jadi seperti itu, kita tinggal ngasih makan saja. Untuk porsi makannya bisa dilihat di video saya yang lain. Ada cara pemberian pakan, porsi makannya seberapa. Hal itu kita lakukan terus menerus sampai panen. Jadi sehari itu kita cuma butuh waktu 1 jam saja untuk di kolam ini guys. Kecuali hari libur ya, hari Sabtu dan Minggu saya libur. Di situ saya manfaatkan untuk merawat kolam. Selain itu juga saya juga punya kesibukan lain, yaitu budidaya bonsai. Saya termasuk pecinta bonsai guys. Ada tanaman bunga juga sana di belakang. Jadi saya harus berbagi waktu dengan keluarga dan hobi saya. Bahkan tidak hanya ikan lele saja, namun ada ikan patin, gurami, dan nila di kolam saya ini guys. Jadi untuk Anda yang punya pekerjaan lain tapi ingin budidaya ikan, jika Anda takut ikannya terbengkelai atau tidak terurus,
Jadi Anda bisa menggunakan cara budidaya ikan seperti saya ini guys, seperti yang cara sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sukses petani ikan air tawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.